warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Latar Belakang Pentingnya Kajian Sosiologi Hukum dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Dosen pengampu Ibu Siska Elasta Putri MSI. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Trianingsih dengan NIM 2130201013. Saya Tri Yulia Chania dengan NIM 2130201079. Saya Yawi Fitri dengan NIM 2130201087. Yang pertama, latar belakang pentingnya kajian sosiologi hukum. Sejak lahir, manusia telah lahir dan bergabung dengan manusia lainnya dalam wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula dia bergaul dengan orang tuanya, kemudian semakin meningkat dan luas daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan ia akan sadar bahwa ada berbagai kaidah-kaidah nilai yang mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Pendeknya, segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan antar warga masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum, baik yang tersusun secara sistematis dan dibukukan, maupun oleh kaidah-kaidah hukum yang tersebar dan juga oleh pola-pola perilakuan yang dikualifikasi sebagai hukum. Kaidah-kaidah inilah yang mengatur interaksi di dalam masyarakat. Dengan demikian, terlihatlah bahwa secara relatif sedikit sekali aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dapat dimengerti seluk-beluknya secara menyeluruh tanpa memperhatikan aspek-aspek hukumnya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa sifat hakikat dan sistem hukum merupakan objek penelitian yang tidak dapat diabaikan oleh para sosiolog. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau social institution yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi. Jadi, sosiologi hukum berkembang dengan anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Yang kedua adalah definisi sosiologi hukum. Sebelum kita membahas secara utuh apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum, terlebih dahulu kita harus paham apa yang dimaksud dengan sosiologi. Sosiologi merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang mulai berkembang pada abad ke-19. Ada berbagai hal yang melatar belakangi munculnya ilmu pengetahuan ini. Yang pertama, terjadinya kapitalisme pada akhir abad ke-15. Yang kedua, reformasi di Eropa. Yang ketiga, Renaissance Kulurung. Yang keempat, evolusi industri dan Prancis. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu sosios yang berarti teman dan logos berarti bercerita. Dan Bapak Auguste Comte selaku Bapak Sosiologi mendefinisikan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi ini memiliki 4 sifat atau 4 ciri khusus. Yang pertama bersifat empiris, berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua bersifat teoritis, berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga bersifat kumulatif, berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada. Dalam hal ini memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Yang keempat itu bersifat analitis, yang berarti pokok yang dipersoalkan bukanlah baik atau buruknya fakta tertentu, akan tetapi bertujuan untuk menjelaskan fakta secara analitis. Yang kedua hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang berbentuk tertulis maupun tidak bersifat mengikat dan memaksa, serta ada sanksi bagi yang melanggarnya. Setelah kita paham apa yang dimaksud sosiologi dan hukum, sekarang kita akan mendefinisikan secara utuh apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukum sudah dikembangkan atau dikemukakan
oleh Ziroti pada tahun 1882. Menurut Sarjono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dan menurut Sajipto Raharjo, sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Dan ketiga yaitu menurut O.J. Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Kegunaan sosiologi hukum. Dengan mempelajari sosiologi hukum, sedikitnya ada 3 kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh, yaitu yang pertama, memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana pengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu atau yang diharapkan. Yang ketiga, memberikan kemampuan mengadakan evaluasi terhadap hukum dalam masyarakat. Kegunaan-kegunaan tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, pada taraf organisasi dalam masyarakat, yaitu sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum. Dan juga dapat diidentifikasikannya unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum. Dan selanjutnya, lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya. Yang kedua, ada pada taraf golongan dalam masyarakat, yaitu pengungkapan golongan-golongan manakah yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan hukum, dan golongan-golongan manakah dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu. Dan selanjutnya, kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ada pada taraf individual, yaitu identifikasi unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilakuan warga masyarakat, dan kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya. Dan selanjutnya, kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban hak-hak maupun perilaku yang teratur. D. Ruang lingkup sosiologi hukum juga dibagi menjadi 2 hal, yaitu yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya, hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga. Kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang narkotika dan narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta terhadap gejala budaya. Kemudian, undang-undang mengenai pemilihan presiden secara langsung mempengaruhi gejala politik. Adapun ruang lingkup sosiologi hukum secara umum yaitu hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial atau social institution yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat dan atau dalam lingkup proses hukumnya atau law in action, bukanlah terletak pada peristiwa hukumnya atau law in the books. Sedangkan menurut Purbakaraka dalam bukunya Sosiologi Hukum Negara bahwa ruang lingkup sosiologi hukum adalah hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya yang dilakukan secara analitis dan empiris. Yang diartikan sebagai hukum dalam ruang lingkup tersebut adalah suatu kompleks daripada sikap tindak manusia yang mana bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup. Namun, menurut Surjono Sukarto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi yang pertama, sampai sejauh manakah hukum yang terbentuk dari pola-pola perilakuan atau apakah hukum yang terbentuk dari pola-pola
perikelakuan. Kemudian yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Kemudian yang terakhir, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.